Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, siapa hari ini yang tidak masuk? Semua masuk? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ke materi, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Ibu contohkan ya. Ayo kawan kita semua rajin berinfak dan bersedekah supaya kita dapat pahala serta semoga masuk ke surga. Nah, bagaimana, sudah bisa? Ya, bagus. Nah, selanjutnya di sini ibu mempunyai gambar. Gambar apakah ini? Gambar orang yang berinfak. Nah, misalnya ketika kalian sholat berjamaah di masjid, setelah selesai sholat pasti biasanya ada apa ini? Kotak infak yang diturut untuk biasanya seikhlasnya kita boleh berinfak berapapun kita masukkan. Contohnya ini di gambar ada anak kecil yang memegang uang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kotak infak. Nah, jadi siapa di sini yang suka berinfak ketika pergi ke masjid? Yo, siapa? Ya, bagus. Nah, selanjutnya ini ibu mempunyai gambar. Gambar apa ini? Gambar orang yang bersedekah. Contohnya yaitu ketika terjadi bencana alam ataupun kita memiliki barang ataupun makanan lalu kita sedekahkan kepada yang membutuhkan. Namanya adalah bersedekah. Nah, berdasarkan gambar yang sudah kalian lihat tadi, apa pengertian dari infak? Infak menurut bahasa adalah membelanjakan atau menafkahkan. Menurut istilah, infak berarti menafkahkan sebagian harta yang kita miliki di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi, misalnya seperti gambar yang sudah kalian lihat tadi, ketika ada kotak infak, kalau kita memiliki uang yang sekiranya bisa untuk dimasukkan ke dalam infak, jadi kita harus berinfak. Selanjutnya ya adalah hukum dari berinfak. Apa hukum dari berinfak? Hukum berinfak ada dua. Yang pertama adalah wajib. Misalnya adalah zakat. Zakat dilakukan ketika pada akhir bulan Ramadan. Nah, ada juga nazar. Dan hukum infak yang kedua adalah sunnah. Contohnya seperti tadi, infak untuk ketika ada bencana alam, maka kita boleh untuk melakukan infak. Selanjutnya yaitu adalah pengertian sedekah. Gambar yang kedua tadi membahas tentang kebiasaan yaitu sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah menurut bahasa berarti derma atau pemberian. Menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan baik harta maupun non harta dengan mengharap ridho Allah tanpa mengharap imbalan dari orang lain. Nah, kalau infak tadi bisa berupa uang, tapi kalau sedekah bisa berupa harta ataupun non harta. Non harta adalah bisa berupa jasa ataupun
perbuatan kita kepada orang lain. Atau misal kita bertemu dengan teman, kita bisa senyum dengan ikhlas, itu sudah termasuk sedekah. Selanjutnya yaitu hukum bersedekah. Hukum bersedekah adalah sunnah dan pahala dari bersedekah itu sangatlah mulia karena di sini sudah tertuang dalam Quran surat Yusuf ayat 88 dan ada pada surat Az-Zalzalah ayat 7. Nah, karena sudah tertuang dalam ayat Al-Quran, berarti pahalanya itu pasti akan berlipat ganda. Dalam Quran surat Yusuf ayat 88 itu, arti dari ayatnya yaitu Allah itu akan memberikan pahala berlipat ganda kepada siapapun yang mau bersedekah. Dan pada Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 itu Allah akan membalas semua kebajikan yang telah umat manusia lakukan. Nah, macam-macam sedekah tadi ada apa saja? Ada sedekah harta, ada sedekah sikap seperti senyuman dan menyambut tamu, begitu. Bertutur baik kepada siapapun, bertutur yang sopan, dan juga bisa juga sedekah ketika ada bencana alam kita menjadi relawan dari misalnya untuk dapur umum ataupun untuk yang lainnya. Dan macam sedekah ada juga yang namanya adalah sedekah jariyah, yang artinya meskipun yang bersedekah itu meninggal, tapi yang dijariahkan itu tetap bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik, maka pahalanya akan terus mengalir. Gitu. Bagaimana anak-anak sudah paham? Nah, selanjutnya silahkan membentuk kelompok untuk menuliskan siapa saja yang berhak menerima sedekah dan juga apa saja yang harus ada dalam kegiatan berinfak dan bersedekah. Silakan semua untuk membentuk kelompok. Bagaimana? Sudah? Ya, coba. Tadi Ibu suruh untuk menuliskan siapa saja yang berhak menerima sedekah. Jadi siapa saja? Ayo, dari kelompok siapa yang sudah selesai? Ya, apa saja? Yaitu yang pertama dari keluarga yang terdekat, dari saudara kita itu yang berhak menerima. Yang kedua yaitu anak yatim. Anak yatim juga berhak untuk menerima sedekah dan juga infak. Dan ada lagi siapa? Ya, tetangga kita juga berhak untuk menerimanya. Dan yang keempat adalah sahabat. Jadi sahabat itu juga berhak untuk menerima sedekah yang kita berikan. Nah, selanjutnya yaitu apa saja yang harus ada dalam berinfak dan bersedekah? Bagaimana? Sudah ada yang tahu? Ya, yang pertama yang harus ada dalam berinfak dan bersedekah adalah apa saja? Orang yang memberikan. Ya, orang yang memberi dan menerima infak dan sedekah tersebut. Jadi harus ada orangnya. Nah, yang kedua, ada siapa saja? Ya, ada barang yang akan diinfakkan maupun disedekahkan. Dan barang itu adalah milik kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu adalah apa? Pernyataan antara pemberi dan penerima. Misalnya memberikan sedekah berupa bantuan makanan pokok, kita harus ada pernyataan ini saya memberikan, begitu. Nah, selanjutnya syarat-syarat dari infak dan sedekah. Syaratnya itu yang pertama kita harus ikhlas karena Allah, yaitu
tidak karena paksaan. Yang kedua, tidak menyebut-nyebut infak dan sedekah yang telah kita berikan. Nah, yang ketiga yaitu orang yang punya harta berlebih. Jadi lebih baik untuk diinfakkan atau disedekahkan supaya lebih barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham? Selanjutnya yaitu dalam berinfak maupun bersedekah, maka harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu diharamkan untuk mengungkit-ungkit pemberian yang telah kita berikan. Karena apa? Karena nanti dapat menghapus pahala, malah kita akan berdosa. Yang kedua, diharamkan juga untuk riya. Maksudnya tidak boleh pamer kepada orang lain, agar orang lain tahu kita bersedekah atau berinfak, itu tidak boleh. Dan selanjutnya yaitu jika yang diinfakkan adalah harta orang lain, maka harus dengan izin pemiliknya. Kalau tidak izin namanya bukan infak dan tidak akan mendapatkan pahala. Nah, yang terakhir yaitu dengan niat untuk mencari keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana anak-anak sudah paham materi tentang infak dan sedekah? Ayo coba diulangi lagi. Apa tadi infak? Ya benar. Infak adalah merupakan menafkahkan harta yang kita miliki di jalan Allah. Ya, terus? Ya, merupakan menafkahkan harta yang kita miliki di jalan Allah untuk mengharap keridhaan dari Allah tanpa apa? Mengharapkan. Ya. Nah, kalau sedekah yaitu adalah apa tadi? Memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Ya. Nah, hukum dari berinfak tadi apa? Ya, hukumnya adalah wajib dan sunnah. Nah, kalau yang bersedekah tadi hukumnya adalah sunnah. Coba perbedaan dari infak dan sedekah tadi apa? Kalau berinfak itu adalah berupa harta. Nah, kalau sedekah itu bisa berupa harta maupun non-harta. Non-harta contohnya tadi, ya perilaku ataupun perbuatan. Contohnya ya ketika bertemu teman harus tersenyum, tidak boleh cemberut. Apalagi memalingkan muka itu tidak boleh. Dan juga apalagi tadi urutan pemberian sedekah tadi apa saja? Keluarga, selanjutnya anak yatim, terus tetangga dan sahabat. Nah, ayo tadi syarat dari infak dan sedekah apa? Ada ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak boleh mengungkit-ungkit. Nah, yang ketiga yaitu apa? Ya, yang memiliki harta yang berlebih bisa untuk disedekahkan supaya lebih barokah. Nah, tadi apa saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika berinfak dan bersedekah? Ya, diharapkan untuk mengungkit-ungkit, tidak boleh pamer, tidak boleh riya juga ya. Ya, dan harus dengan niat untuk mencari keridhaan Allah. Bagaimana, sudah paham materi kita hari ini? Nah, sebelum kita berdoa bersama-sama sebagai penutup pembelajaran, mari kita bernyanyi. Tadi seperti lagu yang pertama. Ayo semuanya bersama-sama. Ayo kawan kita semua rajin berinfak dan bersedekah supaya kita dapat pahala serta semoga masuk ke surga. Ayo sekali lagi. Ayo kawan kita semua rajin berinfak dan bersedekah
mendapat pahala serta semoga masuk ke surga. Amin. Demikian pelajaran hari ini. Ya, untuk PR-nya silahkan dikerjakan halaman 32 buku paketnya. Ya, nanti dikumpulkan minggu depan. Sebelumnya kita berdoa dulu, ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Demikian, jangan lupa untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.